Halo anak-anak, bertemu kembali kita pada materi pelajaran berikutnya, yaitu bab 3, memaknai kehidupan melalui cerpen. Nah, kita lanjutkan berikutnya pelajaran ini. Bagian A, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Cerpen merupakan prosa narasi yang bersifat fiktif, yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Ciri-ciri cerpen, ceritanya lebih pendek dibandingkan novel ataupun roman. Dalam cerpen hanya menceritakan inti dari cerita tersebut. Tokoh utamanya tunggal, mempunyai alur cerita tunggal, dan biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Yang berikutnya yaitu unsur-unsur pembangun teks cerpen. Pertama, tema cerita. Yang dimaksud dengan tema yaitu ide cerita, di mana yaitu ide cerita menggambarkan yaitu keseluruhan dari cerita. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Jadi, tema dasar pengembangan seluruh cerita. Yang kedua, alur cerita. Alur merupakan peristiwa yang jalin menjalin, berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Sebuah rangkaian peristiwa dapat terjadi berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian, ataupun hubungan sebab akibat. Dalam cerita, alur itu ada 3. Alur maju, alur yang sedang terjadi ceritanya, alur mundur, yaitu cerita yang sudah terjadi atau sudah lewat, dan alur campuran, gabungan dari alur maju dan alur mundur. Ketiga, penokohan, disebut juga dengan karakter. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam sebuah karya cerita. Penokohan merupakan pelukisan gambaran yang jelas tentang bagaimana watak dari tokoh tersebut. Yang keempat, latar. Latar menempatkan waktu, tempat, beserta lingkungannya dalam cerita fiksi. Latar meliputi latar tempat, waktu, dan latar sosial. Latar tempat yaitu mengacu pada lokasi terjadinya cerita. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan cerita terjadi. Latar sosial hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat dalam cerita tersebut. Lalu yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis memandang tokoh di dalam cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Sudut pandang, ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti pertama aku atau saya, sedangkan sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti dia. Nah, yang berikutnya kita lanjutkan materi kita mengenai unsur intrinsik cerpen. Nah, unsur intrinsik merupakan unsur pembentuk cerpen yang berasal dari cerpen itu sendiri. Beberapa hal yang termasuk dalam unsur intrinsik cerpen ada tema, alur, latar ataupun setting, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, amanat atau disebut dengan pesan. Berikutnya unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen yaitu unsur pembentuk cerita tapi berasal dari luar cerita. Beberapa hal yang termasuk dalam unsur ekstrinsik, latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita, meliputi nilai agama, sosial, budaya, dan moral.
Nah, anak-anak, sampai sini dulu materi kita mengenai pengenalan cerpen pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.